Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu. Di sini kami akan melakukan presentasi terkait dengan proyek perangkat lunak yang sudah kami kerjakan, yaitu tentang analisis dari website Linux atau website perlindungan dan pencegahan kekerasan seksual. Jadi sebelum masuk ke sesi presentasinya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok satu. Yang pertama ada saya sendiri, Usama Ghazali Rabbani dengan NIM belakang 048, dan ada teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zafran dengan NIM belakang 68. Perkenalkan, nama saya Nama Najwa saya, Syafira Febrin dengan NIM belakang 60. perkenalkan, nama saya Nomi Sabila Imani dengan NIM belakang 61. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sakli dengan NIM belakang 057. Baik, mungkin langsung saja kita ke sesi presentasinya. Boleh next. Yang pertama ini, jadi Linux itu apa sih? Jadi Linux ini adalah sebuah website yang dimana website ini digunakan untuk pelaporan dari kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus begitu. Dan di website Linux ini memiliki dua fitur utama atau dua keunggulan, yang dimana di website Linux ini data dari user ini akan aman karena user bisa memilih ketika dia melaporkan sebuah kasus, apakah dia ingin sebagai anonimus ataupun tidak. Dan juga di website Linux ini untuk datanya ini semuanya transparan dan bisa dilihat semua oleh user. Boleh next lagi. Yang selanjutnya di sini bidang kegiatan dari Linux ini sendiri. Jadi Linux ini bergerak di bidang layanan sosial dan juga advokasi digital yang memiliki fokus utama kepada empat hal. Yang pertama di sini fokus utamanya yang pertama itu ada penyediaan sarana pelaporan kasus kekerasan seksual secara aman, rahasia dan dapat dilakukan secara anonim. Yang kedua, penyediaan pusat edukasi mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Yang ketiga, pemantauan status penanganan laporan yang telah diajukan. Dan yang keempat, pusat edukasi dukungan administratif bagi pihak berwenang di lingkungan kampus seperti BEM atau Satgas PPKS dalam memverifikasi, menindaklanjuti, dan menyelesaikan laporan yang masuk. Yang selanjutnya di sini ada alasan kenapa Linux ini hadir. Jadi untuk alasannya di sini kita memiliki 5 alasan utama. Yang pertama, tidak adanya saluran pelaporan yang terintegrasi di lingkungan kampus. Lalu yang kedua ini ada masalah korban enggan melapor karena kekhawatiran akan stigma sosial, pembalasan, dan ketidakpercayaan terhadap proses yang transparan. Lalu untuk yang ketiga itu tidak adanya sistem admin yang terpusat. Yang keempat di sini adanya pelaporan yang masih manual, jadi tidak otomatis. Lalu yang terakhir, alasan yang terakhir itu adalah minimnya akses edukasi terhadap kekerasan seksual itu sendiri. Boleh next lagi. Baik, yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya izin melanjutkan. Selanjutnya adalah tujuan pembangunan Linux. Tujuan utama dari Linux adalah menyediakan platform pelaporan yang aman dan juga mudah diakses. Selain itu, kami juga ingin memberikan fitur tracking laporan secara real-time dan menyediakan pusat edukasi melalui Safe Library. Dan juga mempermudah admin dalam mengelola laporan menggunakan sistem berbasis role, serta menghadirkan user experience yang nyaman, aman, dan tidak menghakimi pengguna. Boleh di next? Selanjutnya adalah metodologi manajemen proyek. Dalam mengembangkan Linux, kami menggunakan metodologi hybrid, yaitu kombinasi antara prototyping dan juga Agile Scrum. Kami memilih pendekatan ini karena desain aplikasi kami cukup sensitif terhadap kenyamanan pengguna, jadi sebelum development dimulai, kami membuat prototipe terlebih dahulu untuk memvalidasi alur dan desain antarmuka. Setelah desain dianggap sesuai, proses pengembangan dilakukan menggunakan Sprint Agile Scrum, sehingga pengerjaan lebih terstruktur dan fleksibel terhadap perubahan. Menurut kami, kombinasi dua metode ini paling sesuai untuk kebutuhan proyek Linux. Boleh di next? Selanjutnya, Linux memiliki 4 fitur utama. Yang pertama, authentication untuk proses login dan registrasi mahasiswa maupun admin. Yang kedua, ada pelaporan kasus, di mana pengguna dapat membuat laporan dengan mengisi data kejadian serta mengunggah bukti pendukung. Yang ketiga, ada tracking laporan, sehingga pengguna bisa melihat perkembangan status laporannya secara real-time. Dan yang terakhir adalah Safe Library, yaitu pusat edukasi yang berisi artikel, serta informasi mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Boleh di next? Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, baik. Di sini saya izin melanjutkan. Di selanjutnya ada pelaporan dan tracking. Untuk pertama itu ada fitur laporan. Jadi di fitur laporan itu ada berupa judul laporan, kategori, deskripsi, lokasi kejadian, tanggal kejadian, bukti pendukung, dan pilihan anonim. Nah, untuk output sendiri nanti nomor laporan otomatis akan bercontoh seperti LNK 8847. Status laporan ada berupa menunggu verifikasi, yaitu berarti laporan baru masuk. Terus untuk ada perlu klarifikasi, berarti data belum lengkap. Terus ada status diproses, berarti sedang ditinjau BEM. Terus ada diteruskan ke Satgas, berarti penanganan eksternal. Berikut ada status laporan selesai, berarti kalau setelah selesai.
dan ada status ditolak, berarti tidak memenuhi syarat. Boleh di next. Selanjutnya ada database design, di mana pertamanya ada tabel user, ada tabel kategori, ada tabel stat user, ada report, sama ada report files. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada dokumentasi manajemen proyek. Pertamanya ada project charter, di mana nama proyek ini berupa Linux. Untuk manajer proyek sendiri ada Muhammad Zofran, dan anggota tim itu ada Gozi, Nomi, Safli, dan Anandia. Periodenya itu sekitar dari tanggal 11 Juni sampai 8 Juli 2026. Untuk metodologi sendiri itu hybrid, yaitu prototyping dan agile scrum. Untuk modul utama itu ada out, pelaporan, tracking, save library. Di luar scope ada integrasi SIA, kampus, dan proses hukum. Untuk timeline 3 sprint. Untuk sprint pertama berkisar dari tanggal 11 Juni sampai 17 Juni, yaitu project charter dan product backlog, terus ada prototype landing page dan login atau register, terus ada develop modul authentication. Untuk sprint kedua dari tanggal 18 sampai 24 Juni, itu berupa form laporan 4 langkah, tracking laporan user, dan manajemen laporan admin, dan ada integrasi database. Untuk sprint 3 berkisar dari tanggal 25 Juni sampai 1 Juli, yaitu testing dan bug fixing, penyusunan laporan akhir, dan demo dan presentasi UAS. Boleh next? Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Sakli. Izin melanjutkan. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait risk management. Jadi ada beberapa manajemen risiko dari proyek kami. Yang pertama itu adalah ketika resikonya itu kritis, yaitu yang pertama adalah kebocoran data pelapor, lalu yang kedua itu adalah ketika resikonya itu sedang, itu ada tiga. Yang pertama itu adalah keterlambatan sprint atau UX sensitif, yang kedua itu tim kurang familiar dengan teknologi, dan yang ketiga itu adalah bug lolos ke pengguna. Lalu yang selanjutnya itu adalah resiko dengan tingkat tinggi. Jadi di sini ada dua. Yang pertama itu adalah pengguna enggan lapor atau stigma, dan yang kedua itu adalah kegagalan server saat demo. Nah, untuk selanjutnya akan ada video demo dari kami. Nah, untuk di sini saya akan melakukan video demo terkait website yang sudah kami kembangkan atau sudah kami buat. Oke, di sini yang pertama terdapat landing page atau halaman awal ketika user masuk untuk pertama kalinya ke website Linux ini. Jadi di sini terdapat sebuah judul, terdapat terdapat fitur-fitur apa aja yang ada di website Linux, dan di sini kemudian juga terdapat library atau sesuatu artikel atau motivasi yang bisa kalian baca sebagai bentuk pencegahan dari kekerasan seksual tersebut. Dan di sini pula terdapat FAQ atau pertanyaan populer apa ya. Nah, di sini bisa dilihat, dan di sini ada footer juga. Baik, mungkin nextnya kita register dulu. Ya, di sini sedang melakukan rendering. Nah, di sini yang pertama kita akan melakukan register terlebih dahulu. Coba daftar, dan di sini berhasil. Nah, di sini kita coba login menggunakan email yang tadi sudah kita daftarkan. Nah, di sini pengguna atau user akan langsung diarahkan menuju halaman home. Nah, di sini terdapat halaman home yang terdiri dari 3 sidebar, yaitu ada sidebar dashboard, ada reports, dan ada profile. Dan di bawahnya juga terdapat tombol logout. Nah, di sini yang pertama itu ada ketika kalian ingin buat laporan baru, kemudian di sebelah kanan terdapat status laporan apabila kalian sudah membuat laporannya. Di sini pula terdapat save library, yaitu artikel atau motivasi yang bisa kalian baca. Kemudian ini merupakan aktivitas terbaru untuk dukungan. Nah, di sini kita langsung aja saya akan membuat contoh laporan baru. Nah, di sini di awal ketika kalian membuat laporan baru, kalian akan dipilih atau kalian akan memilih 4 kategori. Yang pertama itu ada kekerasan fisik, ada kekerasan digital, ada pelecehan, dan ada lainnya. Di sini saya coba untuk memilih kekerasan fisik terlebih dahulu, dan judul laporannya itu yaitu kita masukkan. Nah, kemudian setelah kita masukkan tadi judul dan kategori dari kekerasan seksualnya, jadi di sini kita bisa menjelaskan deskripsi kejadiannya gitu. Dan ini kapan kejadiannya, mungkin di tanggal 29 Juni, di mana lokasinya itu ada di tuh. Dan di sini kita next. Dan di sini kalian akan diminta untuk mengupload gitu bukti dan privacy bukti dari bentuk pelecehan kalian ini. Dan di sini terdapat pilihan juga
apakah kalian ingin melaporkan sebagai anonim atau tidak gitu. Apabila anonim itu bisa kalian nyalakan, apabila tidak itu tidak perlu. Anggap kita ingin melaporkan secara anonim seperti itu. Dan di sini selanjutnya dan di sini pula terdapat konfirmasi dari submit kalian. Kita akan mencet kirim laporan. Setelah kalian selesai mengirim laporan, kalian akan diberikan nomor laporan secara otomatis seperti itu. Jadi di sini kita bisa langsung melacak laporan dari tindak lanjut. Nah, untuk laporan di sini terdapat di sidebar juga report satu laporan saya. Nah, untuk laporan sendiri itu apa namanya ini? Mungkin kita ingin melihat detail dari bentuk laporannya seperti apa. Jadi kalian bisa melihat detailnya. Nah, di sini untuk detailnya sendiri itu ada informasi terkait laporan yang kalian ajukan seperti itu. Jadi untuk kategorinya tadi sudah saya masukkan sasar dan di sini juga terdapat status penanganan. Jadi apabila baru awal dan ingin bentuk verifikasi, jadi kalian baru 15% dan apabila sudah sampai di tangan itu akan 100%. Dan ini merupakan proses juga. Jadi yang pertama itu laporan diterima dan apabila perlu diklarifikasi dan sampai selesai seperti itu. Ini merupakan detail reports. Nah, kemudian kita ke halaman profile. Nah, ini merupakan halaman profile. Oke, mungkin biar mempersingkat waktu kita langsung login aja. Dan di sini kita coba untuk masuk melalui admin. Di sini kita masuk ke halaman admin seperti itu dari website Linux ini, admin console seperti itu. Jadi di sini terdapat 4 sidebar. Yang pertama itu ada dashboard, ada manajemen laporan, manajemen konten, dan manajemen pengguna. Dan di dashboard sendiri itu ada sebuah analisis dari kasus yang ada gitu yang dilaporkan atau yang terlapor. Di sini terdapat total report, active case, ada resolve flash, dan clarification. Dan di sini pula terdapat reports per month seperti itu. Jadi eh, untuk di bulan Juni, contoh di bulan Juni 3 akan muncul diagram-diagramnya. Dan di sini terdapat distribusi atau status laporan yang masih aktif 4 dan selesai 0 seperti itu. Dan di sini muncul data-data dari apa namanya dari pelapor. Nah, mungkin ke bagian manajemen laporan. Nah, di sini terdapat manajemen laporan. Di sini bisa terlihat terdapat analisis juga, ada 3 pending, ada 1 dalam tinjauan, 0 selesai dan 3 butuh tindakan. Dan di sini pula terdapat kasus aktif nih. Mungkin kita ambil contoh yang tadi kita barusan buat seperti itu di tanggal 29 Juni. Di sini kita bisa memencet tombol tinjau atau ketika kita ingin melihat detail. Nah, di sini terdapat detail dari laporan. Dan di sini kalian bisa melihat lampiran atau PDF yang diunggah oleh pelapor dan di sini kalian bisa mengupdate status. Apabila udah ketika sedang diproses, maka admin bisa mengupdate dari proses. Nah, status berhasil diperoleh. Nah, nanti otomatis di halaman user itu akan terganti. Yang sebelumnya masih menunggu verifikasi jadi diproses. Nah, selain itu dari bagian admin sendiri bisa melakukan manajemen konten dan di sini juga bisa manajemen pengguna atau manajemen user. Di sini kalian bisa atau si admin ini bisa mendeaktif atau mengaktif akun dari user seperti itu. Jadi apabila kita contoh mendeaktif akun yang tadi saya buat, nah deaktif dan kita coba keluar terlebih dahulu. Dan saya mencoba untuk login, nah maka di sini otomatis muncul akun Anda di-ban atau dinonaktifkan seperti itu. Mungkin kurang lebih seperti itu gambaran video demo dari Project Baik, Linux. sekian video demo dari kami. Saya di sini akan langsung melanjutkan terkait kesimpulan dan saran dari kami. Yang pertama adalah kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah prototipe berhasil dibangun, yaitu prototipe Linux ini berhasil dikembangkan sebagai prototipe sistem pelaporan berbasis web dengan fitur autentikasi, pelaporan anonim, tracking real time, dan juga dashboard admin. Lalu yang kedua, kami berhasil membuktikan bahwa hybrid ini itu sangat efektif karena di sini kami menggabungkan antara prototyping dan juga agile scrum. Lalu yang ketiga adalah fondasi yang kuat. Di sini kami meski masih prototype, Linux telah menjawab semua masalah yang telah diidentifikasi dan siap dikembangkan menjadi sistem penuh yang layak diimplementasikan di kampus. Lalu saran dari kami adalah yang pertama, modul Safe Library atau pusat edukasi belum diimplementasikan. Lalu yang kedua adalah notifikasi otomatis email ke pelapor saat status berubah. Lalu yang ketiga adalah fitur komunikasi 2 arah antara admin dan pelapor. Yang keempat adalah security testing komprehensif dan user acceptance testing atau UAT. Lalu yang terakhir adalah integrasi dengan sistem informasi akademik.
Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.